Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, 28 Juni 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal, yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Jemaat berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 13. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal bersamamu, besertamu juga. Pembacaan Mazmur ayat pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca secara responsorial. Doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kidung Jemaat 240. Ajar aku
Jemaat dipersilahkan berdiri. Dengarkanlah 10 hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari mengaku dosa. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampunilah jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa, ampuni dan kasihanilah kami.
Dami padikna karedekan mi Katuru-turuna apa Belana losengna Pamatana na opa Lan agan paruni ningku Opang umpenam panawai tangku Opang umpotilan natang marangkaku Mata ka mokpuan Malan mo matangku Tang tibi datu matangku Buntutu magna dosaku Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sebelum kita menyatakan syukur, kita mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 7 ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah ini. Tuhan sudah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui ungkapan syukur. Karena itu ya Bapa, berkati persembahan ini. Berkati orang yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 289. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan
hati untuk menerima sabda Tuhan. Pembacaan dari Alkitab. Yang pertama Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 15 sampai 23 dan Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Benar-benar bertumbuh dengan baik, berbuah lebat dalam kehidupan kami yang nyata. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap menerima kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami. Kami mohon doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kejadian 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta dengan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan bersembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memukulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Pembacaan yang kedua, Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kata firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sekaligus kemudahannya ialah hidup yang kekal. Setiap upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mengikuti 3 pembacaan dari Alkitab yang menjadi bahan utama kita hari ini, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Tema renungan kita, buah ketaatan. Buah ketaatan. Saudara-saudara, memberi dan menerima adalah kenyataan-kenyataan yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita sering memberi. Memberi bisa didasarkan pada 2 hal. Memberi karena ada permintaan, orang meminta sesuatu kepada kita. Dan memberi yang didasarkan pada kerelaan atau pemberian sukarela. Ada niat untuk memberi tanpa diminta. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kita sering menerima pemberian orang. Pemberian itu juga bisa didasarkan karena kita meminta, atau juga kita menerima karena kita tidak minta. Memang orang itu akan memberikan dengan sukarela kepada kita. Nah, saudara-saudara, soal memberi dan menerima khususnya yang berkaitan dengan permintaan. Kita meminta sesuatu atau orang meminta sesuatu dari kita. Katakanlah orang meminta, kita memberi karena orang meminta. Kalau yang diminta itu masih dalam batas yang logis, masuk akal atau yang wajar-wajar saja. Misalnya, orang meminta kepada kita, Ibu, Pak, Saudara, tolong dong bagi minyak gorengnya. Tolong dong kalau ada sepatu yang tidak dipakai lagi, kalau masih layak pakai, dibagikan kepada saya. Atau orang meminta baju, beras, atau meminta tolong apapun. Selama itu masih masuk akal, pasti kita akan memberikan. Nah, tetapi kalau permintaan itu tidak masuk akal, tidak logis, tidak lazim. Misalnya orang meminta, tolong dong kasih saya motormu, saya minta. Saya minta mobil, saya minta emasmu, saya minta barang-barang berharga. Nah, untuk permintaan seperti ini, saudara-saudara, pasti kita akan berpikir dan bisa dipastikan kita tidak akan memberikan itu. Mengapa?
Karena barang-barang yang dia minta itu adalah barang-barang yang bagi kita sangat berharga. Barang-barang yang betul-betul kita suka. Barang-barang yang betul-betul sangat mengikat hati dan pikiran, bahkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak mungkin memberikan itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan permintaan Allah kepada Abraham dalam bacaan tadi? Abraham diperhadapkan dengan permintaan Allah yang begitu sulit. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Permintaan Allah tidak masuk akal manusia. Permintaan Allah sangat berat. Apalagi yang diminta Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Abraham dan Sarah. Sesuatu yang mereka sangat kasihi. Hati mereka betul-betul terikat dengan apa yang diminta oleh Allah itu. Allah meminta supaya Ishak, anak tunggal, anak sematawayang, anak yang paling dikasihi, bahkan anak perjanjian, yang dikatakan dari Ishak itu akan keluar bangsa yang besar dan raja-raja. Nah, bagaimana Allah datang dalam satu permintaan yang sangat susah sekali? Tidak masuk akal pula. Pertanyaannya, akankah Abraham memberikan apa yang diminta oleh Allah ini? Dan apa yang Allah inginkan dari Abraham dengan permintaan tersebut? Saudara-saudara, kalau kita periksa dalam bagian-bagian bacaan khususnya di Kejadian, Abraham ini ada beberapa kali diuji Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 20, Abraham diuji karena terjadi bencana kelaparan. Kemudian dia pergi ke Mesir. Kejadian 15 ayat 2 dan pasal 17 ayat 8. Abraham diuji lagi dengan sebuah janji seorang anak yang tampaknya tidak mungkin akan terwujud. Mengapa? Di usia yang sudah tua, Sarah dan Abraham, Allah menjanjikan keturunan bagi mereka. Mereka akan mendapatkan anak. Makanya tidak heran Sarah tertawa ketika mendengar janji itu, tapi Tuhan tahu dia ketawa. Jadi memang sebuah janji sepertinya yang sangat tidak mungkin, tidak masuk akal. Kemudian di pasal 18, Abraham diuji dengan kehadiran 3 malaikat yang datang bertamu pada siang hari. Dan dalam bacaan kita hari ini, Kejadian 22, Abraham diuji supaya dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, anak perjanjian, untuk menjadi
korban bakaran bagi Allah. Nah, dari semua ujian-ujian yang diberikan Allah kepada Abraham, yang paling berat ya ini dia. Ketika Allah meminta anaknya, yaitu Ishak, untuk dikorbankan. Permintaan ini memperlihatkan kepada kita bahwa dengan permintaan Tuhan melalui Ishak yang akan dikorbankan, itu bisa menghancurkan masa depannya. Bahkan bisa menghancurkan rencana Allah sendiri. Sebab jika Ishak dikorbankan, bagaimana dengan janji Tuhan? Bahwa dari anak ini, dari Ishak akan keluar bangsa yang besar, dikatakan bangsa yang besar, yang tidak terhitung jumlahnya, seperti bintang di langit, pasir di laut. Kalau Ishak dikorbankan, bagaimana umat Allah bisa sampai di tanah perjanjian? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seharusnya Abraham protes kepada Allah. Ada yang kontradiksi antara perjanjian, apa yang dijanjikan Allah dengan apa yang diminta oleh Allah. Tidak bisa dibayangkan seperti apa perasaan seorang bapa pada saat itu. Sudah pasti Abraham kan manusia biasa juga. Pasti hatinya berkecamuk. Ada perasaan sakit, kecewa, marah, bingung, tidak mengerti ada apa dengan permintaan ini. Namun Abraham tidak mengeluarkan satu kata apapun atas permintaan Tuhan itu. Ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Abraham menuruti seluruh perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, persembahkanlah dia di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham disuruh ke tempat yang lagi-lagi bagi dia sendiri belum jelas. Apakah Abraham masih setia? Jawabnya ya. Abraham tetap setia. Abraham setia sejak dari awal Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, keluar dari zona nyamannya, dari tengah-tengah keluarganya, dari tengah-tengah kebahagiaannya. Abraham sangat menghormati, taat dan setia pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketaatan adalah sebuah pengakuan akan kuasa dan otoritas Allah atas hidup manusia, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah tolak ukur sebuah iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Karena ketaatan Abraham kepada perintah Allah, Abraham tidak memprotes dan tidak marah, tidak meninggalkan Tuhan.
Abraham memetik buah ketaatannya itu. Ketaatan Abraham didasarkan pada iman. Iman yang total kepada Allah. Percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Apapun yang Tuhan buat, Abraham selalu menuruti kehendak Allah. Karena itu, Abraham berbeda dengan kita. Saya katakan tadi, belum tentu ketika orang meminta hal-hal yang bagi kita sangat berharga, kita akan begitu mudah memberikan. Tapi Abraham, jangankan barang-barang yang seperti itu, nyawa anak yang sangat dia kasihi, yang sangat dia cintai, anak yang mahal pula, lama baru didapat, menunggu 25 tahun, terhitung dari janji Allah bagi Abraham dan Sarah. Di usia 100 tahun baru dia mendapatkan anak. Bagaimana tidak berharga? Namun bagaimanapun dia cintai dan berharganya anaknya Ishak bagi dia, hati kehidupan Abraham tidak terikat dengan apa yang sangat berharga itu, apa yang dia kasihi. Abraham jauh lebih mengasihi, Abraham jauh lebih menghargai dan menghormati Tuhan. Sebab bagi Abraham, Ishak ada karena anugerah Allah. Ishak adalah anak pemberian Tuhan. Karena itu, dia dengan tulus memberikan. Nah, tetapi apa yang terjadi dikatakan tadi? Ketika Abraham mau mengulurkan tangannya untuk menikam Ishak, ya, yang sudah ditaruh di atas mezbah pada waktu itu, malaikat Tuhan berseru dari langit, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa engkau benar-benar takut akan Allah. Ini kata kuncinya. Mengapa Abraham rela mengorbankan anak tunggalnya, anak yang sangat dia kasihi? Karena dia lebih takut kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih berharga dalam kehidupan Abraham. Sehingga Tuhan menyebut Abraham bapa segala bangsa, bapa orang beriman. Karena imannya Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka Allah menggelar Abraham bapa segala orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan, tantangan, atau penderitaan. Yang terkadang dalam pikiran kita manusia, apalagi kalau penderitaan itu berkepanjangan, kadang kita mengatakan, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Saya sudah berdoa supaya pergumulan ini lenyap, tapi toh masih ada. Kadang memang
Tuhan membiarkan kita tinggal dalam satu bagian hidup yang sangat pahit, susah, menderita, membuat kita benar-benar sakit. Bahkan mungkin kita kecewa, marah. Bahkan tidak sedikit orang yang putus asa karena tidak bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan hidup, pergumulan. Yang semua itu adalah ujian iman kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Satu Korintus, Rasul Paulus mengatakan di sana kepada jemaat di Korintus, cobaan-cobaan yang kamu hadapi tidaklah melampaui kekuatanmu. Jadi cobaan-cobaan, ujian-ujian iman yang diperhadapkan kepada kita tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu sekali dengan kapasitas atau kekuatan iman setiap orang. Orang yang menghadapi banyak pergumulan dan dia bisa menghadapi itu berarti imannya memang kuat. Ada orang yang tidak seberapa pergumulannya, tapi imannya tidak kuat. Yang Tuhan mau, saudara-saudara, sama seperti yang Tuhan mau bagi Abraham. Sikap rasa takut kita kepada Tuhan yang kita nyatakan itu melalui ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan kita dalam menjalani hidup, dalam menghadapi berbagai pencobaan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan kita itu akan ada upahnya. Jelas sekali dikatakan Yesus dalam bacaan Matius tadi. Ketekunan kita, ketaatan kita akan ada upahnya. Kita akan menikmati sukacita damai sejahtera yang kekal dengan Bapa di sorga. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari Rasul Paulus mengajak kita dalam bacaan Roma tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk diperhamba oleh dosa. Karena kita sudah menjadi hamba-hamba kebenaran karena kasih karunia Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kehidupanmu sepenuhnya, percaya dan percayakanlah dengan sungguh-sungguh seluruh hidup hanya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Maka kita akan mengalami buah-buah dari ketaatan kita. Kita akan menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan yang luar biasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, meresapi firman yang kita renungkan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan warga jemaat yang sakit, yang masuk, informasi yang masuk di kantor gereja, tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Dan ada beberapa warga jemaat yang saat ini sedang
sakit di rumah. Ibu Benyamin TL, Bapak Penatua Randanan Bandaso, Ibu Adolfina Tapi, Bapak Daniel Marjono, Ibu Esther Linggi Alo, Penatua Ibu Yosepin Pakanan, Nyonya Elsa Dumat, Nyonya Maria Papa, Ibu Sarah Madatu, Ibu T. Apang, dan cucu Kinaya atau anak Kinaya, cucu dari Bapak Martin Sida. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kekudusan-Mu, mengucap syukur untuk waktu yang indah dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan keluarga kami masing-masing. Kami sungguh-sungguh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui penyembahan, persekutuan kami, doa, pujian, bahkan firman Tuhan yang hadir menguatkan iman dan pengharapan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami benar-benar menjaga iman kami kepada Tuhan. Apapun yang diperhadapkan dalam perjalanan hidup kami benar-benar terus terikat sepenuhnya pada kuasa kasih Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Tuhan, sebab kehidupan kami tidak bergantung dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Tapi hidup kami sepenuhnya bergantung dalam kemurahan Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Niel Perumnas, yang hari ini kami boleh bersatu hati dalam persekutuan dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang tahu dengan setiap kondisi yang kami alami dalam kehidupan masing-masing keluarga kami. Di sana Tuhan hadir campur tangan, Roh Allah turut bekerja agar kami terus menikmati kemurahan-Mu dan kami tetap menjadi keluarga-keluarga Allah yang hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami tetap menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang sudah dibacakan tadi. Tuhan, Engkau pulihkan kekasih-kekasih kami. Berkati makanan, minuman, obat-obat, perawatan yang dijalani. Berangsur-angsur mereka akan sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau berkenan, Engkau akan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengharapkan dan mengandalkan kuasa-Mu. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang sedang mengalami perawatan dan pemulihan. Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka, memberkati semua perawatan sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan. Jika ada yang dirawat di rumah sakit, juga Tuhan pulihkan mereka. Jika ada jemaat yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Kami bersyukur juga dengan warga jemaat yang bersuka cita, menikmati berbagai berkat Tuhan, termasuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Jemaat-Mu akan senantiasa merespon kebaikan Tuhan ini melalui ketaatan dalam mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, berkati kami semua yang sudah
mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Majelis yang bertugas, organis kantoria, tim multimedia, operator sound system, Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami, dan kami terus terpanggil untuk melayani Engkau melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan, juga melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Dan biarlah pelayanan kami membawa sukacita bagi jemaat. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan juga tetap memelihara, memberkati pemerintah pusat sampai ke pelosok. Bahkan dalam upaya pemerintah kami membasmi penyebaran virus corona, bersama dengan gugus COVID, tenaga medis, Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, akal budi. Mereka benar-benar boleh dikuatkan, dimampukan, dan bersatu hati dalam membasmi wabah virus corona. Kami akan pulih total dari kondisi pandemi ini. Bapa di surga, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan. Ini kami, anak-anak-Mu, membawa seluruh kehidupan kami, doa-doa permohonan kami. Tuhan yang menyempurnakan dan mengampuni dosa kami. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penekanan warta jemaat. Pertama, berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Bapak Ibda Daeng Magaya, adik ipar dari Bapak Lius Barak Padang, pada hari Senin 22 Juni 2020, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 25 Juni 2020 di Tanah Toraja. Majelis Gereja, warga jemaat dan pengurus OIG menyatakan duka cita yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Selanjutnya, pembukaan kotak persembahan keluarga. Disampaikan bahwa pada bulan Juli 2020 akan diadakan pembukaan kotak persembahan keluarga pada setiap SKM oleh majelis pendamping. Untuk itu, dimohon perhatian warga jemaat memperhatikan kotak persembahannya. Selanjutnya, katekisasi CD. Telah dibuka pendaftaran katekisasi CD reguler. Bagi Bapak Ibu disilahkan mendaftarkan anak-anaknya untuk hal tersebut di atas. Rencana belajar disesuaikan dengan new normal dan yang telah mendaftar, yaitu Abraham Palimbong. Selanjutnya, bahwa ada beberapa saudara-saudara kita yang telah mendaftar menjadi anggota Jemaat Peniel Perumnas. Jemaat silakan baca dalam warta jemaat. Yang berikut, amplop persembahan. Amplop persembahan ibadah di rumah dan amplop persembahan syukur bulanan dapat dikembalikan ke gereja melalui majelis pendamping
atau korpel. Demikian warta jemaat pada saat ini. Dan kepada Ibu Pendeta Oktavina Lago bersama dengan semua yang telah terlibat dalam ibadah ini, diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan dimuliakan. Dan kepada jemaat yang masih ibadah di rumah oleh karena COVID-19, harapan kita bersama bahwa minggu depan kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah lewat alat komunikasi. Liturgi dikembalikan kepada Ibu Pendeta. Jemaat, mari saya jemput kita berdiri. Petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bagai kapal yang berlayar tanpa nakodanya, diombang-ambing dan ombak laut yang besar. Itu kehidupan yang tiada artinya bila Yesus dalam hati tak ikut serta. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalanilah dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, Kidung Jemaat 412 ayat 1. Demikian rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.